Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjat puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan perkenannya lah kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat tentunya untuk dapat hadir dalam kegiatan pada hari ini dalam rangka kegiatan pelatihan bahasa Inggris, English Communication Skill. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Homsah Putra. Saya sehari-hari bekerja sebagai seorang widaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, izinkan saya membacakan satu bait pantun Bapak Ibu. Di Kota Padang ada Goa Keramat. Letaknya dekat dari rumah si Mamat. Selamat datang hadirin yang terhormat. Semoga senantiasa mendapat rahmat. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi kita pada hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas pengertian dasar dan tenses. Memahami bahasa Inggris nanti dimulai dari konsep dasar hingga penguasaan tenses. Panduan ini akan mengantarkan Anda memahami struktur kalimat, grammar, dan penggunaan tenses dalam percakapan sehari-hari. Kita akan mulai Bapak Ibu dari pengertian dasarnya dulu. Jadi pengertian dasar bahasa, bahasa itu seperti kita tahu adalah alat komunikasi untuk menyampaikan maksud dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan bahasa Inggris secara keseluruhan dimaksudkan adalah bahasa yang berasal dari negara Inggris dan digunakan secara global. Kalimat, sedangkan yang dimaksud dengan kalimat adalah susunan kata-kata yang memiliki maksud paham atau pengertian yang sempurna. Pentingnya grammar dalam conversation. Banyak orang berpendapat bahwa conversation dan grammar ada dua hal yang berbeda. Padahal grammar dalam hal ini tenses adalah pedoman dalam kita membuat conversation atau percakapan. Menghafalkan percakapan tanpa memahami grammar akan membuat kita lupa dan sia-sia. Jadi grammar sangat penting sebagai pedoman dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Baik, kita akan lanjut ke struktur kalimat sempurna. Jadi sebuah kalimat bisa dikatakan sempurna jika kalimat tersebut mempunyai subjek, predikat, objek, dan keterangan ataupun adjunct, Bapak Ibu. Subjek, definisinya adalah sebuah kalimat yang melakukan sebuah pekerjaan. Ya, bentuknya adalah noun dan pronoun. Sedangkan predikat adalah menjelaskan pekerjaan subjek. Wujudnya berupa kata kerja, ke to be, kata sifat, ataupun kata benda. Sedangkan objek itu adalah tujuan dari subjek. Bentuknya noun dan pronoun. Oleh karena itu, Bapak Ibu nanti di misalnya di passive voice nanti objek bisa jadi subjek, subjek bisa jadi objek. Kenapa? Karena mereka mempunyai wujud yang sama. Dan terakhir adalah adjunct, keterangan, memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, atau cara suatu pekerjaan dilakukan. Contoh struktur dalam kalimat Bapak ini contoh nyatanya adalah contoh yang pertama, he writes a love letter every day. He di sini adalah subjek, predikat adalah writes, objeknya adalah a love letter, dan adjunctnya adalah every day. Contoh kalimat kedua, the boys beats a cat in the garden. Jadi subjeknya adalah the boys, predikat adalah beats, objeknya adalah cat, dan adjunctnya keterangan tempatnya adalah in the garden. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan kalimat verbal dan kalimat nominal. Ya. Kalimat verbal sesuai judulnya, verbal Bapak Ibu, verb, kalimat yang predikatnya adalah kata kerja. Contohnya, they go to Bandung every day and he drinks milk every day. Sedangkan nominal sentence adalah kalimat yang predikat kebalikan dari verbal, kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Ya, selain kata kerja kita ketahui cuman kata benda dan kata sifat. Selalu aturannya adalah di kalimat nominal, kalimat tersebut harus dan harus menggunakan to be. Contohnya, she is beautiful dan it is blue. Memahami perbedaan ini penting untuk menentukan predikat yang tepat dalam kalimat.
Baik, selanjutnya adalah bagaimana caranya membuat kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif, ya, atau kalimat tanya. Di dalam kalimat positif kita tentu tadi seperti di sebelumnya adalah menggunakan aturan subjek, predikat, dan objek. Contohnya, she reads a magazine. Nah, untuk negatif itu selalu letakkan not, Bapak. Harus ada notnya ya, sesuai tidak ya, not setelah uh, to be begitu. She does not read a magazine. Dan untuk diinterogatif itu adalah letakkan to be di depan subjek. Contohnya, does she read a magazine? Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk mulai ke pengenalan tenses ya. Tenses itu adalah bentuk waktu. Tenses berasal dari kata tense yang berarti perubahan kata kerja atau predikat. Dalam 16 tenses Bapak Ibu, dalam aturan bahasa Inggris 16 tenses yang selalu berubah hanyalah predikatnya saja, sedangkan subjek dan objeknya tetap sama. Berikutnya, tentu pertanyaan berikutnya adalah apa sih Pak tujuan dari kita belajar tenses? Satu, tujuannya adalah menjelaskan kapan atau waktu suatu kejadian terjadi. Yang kedua, menjelaskan maksud atau arti dari sebuah kalimat. Nah, 16 tenses ini kita klasterkan menjadi 4 Bapak Ibu, yaitu cluster present tense, cluster past tense, cluster future tense, dan cluster past future tense. Masing-masing anggotanya ada 4, jadi 4 kali 4, 16. Jadi 16 tenses itu kita, untuk memudahkan kita mempelajarinya, kita bagi dalam 4 cluster Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke tenses simple present tense. Digunakan untuk menyatakan kejadian yang merupakan kebiasaan, kesungguhan, dan kenyataan. Contohnya, kebiasaan I write a letter every day. Kemudian yang kesungguhan I want to pass my examination. Dan yang terakhir kenyataan the sun shines during the day. Nah, untuk strukturnya Bapak Ibu, kita lihat bersama di sini di paparan ini bahwa yang di kalimat verbal dulu yang positif tentu SPOK ya, untuk predikatnya adalah verb one. Sedangkan negatif kita harus letakkan ada kata not-nya. Nah, untuk to be-nya adalah menggunakan do dan does. Ya, dan interrogatif itu to be di depan subjek, tentu do dan does di depan. Nah, berikutnya untuk yang nominal itu subjek dan objek tentu tetap sama, nggak ada perubahan. Nah, predikatnya di sini menggunakan am is are, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yang negatif, am is are plus not. Tentu harus ada not-nya kan. Nah, di mana meletakkan not itu adalah setelah to be dalam hal ini karena dia nominal menggunakan am, is, dan are. Terakhir, untuk interrogatif itu kita letakkan to be di depan subjek. Am is are plus subjek plus objek. Oke. Nah, untuk nanti orang ketiga tunggal si he it kita gunakan das dan tambahkan es atau es pada kata kerja. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana penggunaan kata orang ketiga tunggal terhadap predikat ya. Nah, ketika predikatnya berakhiran, kata kerja berakhiran dengan y, ya, berakhiran dengan y dan diikuti oleh huruf mati, maka y-nya kita rubah jadi i lalu ditambah es. Contohnya study, studies ya, fly jadi flies. Berikutnya kalau kata kerja berakhir dengan s, sh, chx, dan o, kita tambahkan es Bapak Ibu. Contohnya kiss jadinya kisses, teach jadinya teaches. Untuk kata kerja selain dua tersebut, kita cukup tambahkan s saja. Contohnya play jadi plays, come jadi comes. Nah, untuk keterangan waktu simple dalam waktu simple present ini, keterangan waktunya kita gunakan contohnya adalah every day, every week, every month, and every year. Kemudian in the morning, in the afternoon, dan in the evening. Kemudian once a week, atau once a month, twice, dan terakhir twice a day. Kemudian untuk adverb of frequency Bapak Ibu. Nah, ini letaknya setelah subjek sebelum predikat. Jadi dia menjelaskan predikat. Seberapa sering kegiatan itu dilakukan, itu maksudnya. Baik, contohnya adalah always, selalu, kemudian often, sering, kemudian sometimes, kadang-kadang, kemudian seldom, jarang, dan never. Ya, dan tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, adverb of frequency selalu terletak di antara subjek dan kata kerja, karena dia menjelaskan seberapa sering kata kerja tersebut dilakukan, Bapak Ibu. Baik, kemudian contoh percakapan dalam simple present tense, Bapak Ibu. Ini antara Tom dan Joanne. Tom, what do you do now?
Joan bilang, I'm a fitness trainer. I wake up early, go jogging for about 1 hour, and work from 9 a.m. to 5 a.m. Kemudian Tom reply, do you work on weekends? John menjawab, answer, yes, but I have 2 days off on Tuesday and Thursday. Ini hanya simple contoh saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di rumah tentunya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya adalah simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau dan tidak ada hubungan dengan waktu sekarang. Perbuatan tidak mungkin terjadi lagi artinya sudah selesai dan tidak berlanjut ya. Kemudian tidak ada hubungan dengan sekarang maksudnya contoh ini Bapak Ibu, I saw the elephant in that forest 10 years ago. Artinya kita sudah melihat gajah itu di hutan 10 tahun yang lalu. Berarti sekarang gajah itu sudah tidak ada bisa dilihat lagi gitu. Sudah tidak ada lagi. Lanjut Bapak Ibu, untuk strukturnya di simple past tense itu adalah kalimat positifnya subject verb to plus object ya. Untuk di verbal sentence-nya ini. Kemudian negatif itu ada dia menggunakan did ya. Kemudian ketemu dengan not, selalu ada not ya Bapak Ibu ya. Kemudian menggunakan did di situ to be-nya. Kemudian untuk interrogatif did di depan ya, did subject plus dia kembali ke bentuk pertama. Untuk negatif dan interrogatif, ingat-ingat Bapak Ibu, kata kerja atau to infinitifnya itu berubah ke bentuk tadi yang bentuk kedua ya dalam kali positif. Untuk negatif dan interrogatif dia kembali ke bentuk pertama. Itu harus diingat-ingat Bapak Ibu. Kemudian yang nominal sentence ya, itu adalah subject plus was were plus object ya. Kemudian untuk negatif seperti biasa Bapak Ibu, ingat selalu ada kata not-nya ya, kita letakkan setelah was ataupun were. Dan terakhir Bapak Ibu adalah interrogatif, itu was were-nya di depan, kemudian plus subject plus object. Sekali lagi saya tekankan untuk kalimat negatif dan interrogatif kata kerja kembali ke bentuk pertama atau infinitive. Nah, ini Bapak Ibu contoh dalam penggunaan kalimat ya. Yang verbal dulu ya Bapak Ibu. My uncle went to Bogor yesterday. Kemudian I visited some friends last week. Dan terakhir we watched television last night. Ini yang verbal ya. Kemudian nominal, I was a student. She was beautiful. They were farmers. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba praktek atau lakukan sendiri ini di rumah ya, dilatih. Tentu bisa juga menggunakan contoh-contoh kalimat yang lain, bisa dikembangkan maksud saya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk keterangan waktunya di simple past tense itu kita menggunakan just now ya, tadi this morning, tadi pagi, yesterday kemarin, kemudian waktu yang spesifik, last night, last week, month atau year, 3 days ago gitu, a few weeks ago, dan berikutnya many years ago dan the day before yesterday. Itu contoh-contohnya Bapak Ibu untuk keterangan waktunya begitu. Nah, ini contoh kalimat dalam percakapannya ya. Oke, ini contohnya Mark dan Stephanie gitu ya Bapak Ibu. How was your weekend, Stephanie? It was great. We went to the zoo. My boyfriend and I went to Taman Safari. We saw many interesting animals and made pictures with a big lion. Mark replied, how did you go there? And then Stephanie answered, by car. What did you do on the weekend? Nah, ini Bapak Ibu ini contoh-contoh saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa latih sendiri di rumah, kemudian juga bisa kembangkan sesuai tentu kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nah, ini kesimpulan Bapak Ibu ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami structure atau grammar dalam bahasa Inggris ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan itu adalah nomor satu, yang pertama adalah SPOK ya. Ini Bapak Ibu harus pahami apa itu SPOK ya. Jadi subjek, predikat, objek gitu, adjunct ya. Jadi selalu harus didahului subjek Bapak Ibu ya. Subjek yang pertama, kemudian diikuti predikat, kemudian diikuti objek, dan diikuti keterangan waktunya atau adjunct ya. Keterangan waktu, keterangan tempat. Itu udah pakemnya begitu Bapak Ibu. Jadi nggak boleh predikat dulu baru objek baru ya, OPS
POS gitu nggak boleh. Jadi harus selalu SPOK dia ya. Gitu. Kemudian tadi sudah kita pelajari simple present tense ya untuk menjelaskan sebuah kebiasaan, kenyataan begitu, kesungguhan ya. Jadi sangat luas sekali nih simple present tense Bapak Ibu. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk bisa memahami ya, memahami kemudian selalu melatih ya Bapak Ibu ya. Melatih ya bahasa Inggris ini bisa banyak cara ya. Bisa dengan lagu, dengan film ya, dengan diskusi, dengan apa sekarang pakai aplikasi ya banyak banyak cara ya. So many ways actually for you to practice your English gitu. Nah, dan yang berikutnya adalah terakhir ke simple past tense. Jadi simple past tense digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau. Seperti itu. Ya, ini juga penting karena kita akan banyak sekali menggunakan simple past tense ini dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam praktek percakapan, terapkan grammar dalam dialog. Jadi, setiap kali Ibu berbicara, nggak usah takut, Bapak Ibu, sampaikan saja, ya. Tapi kemudian direview, Bapak Ibu. Ya, ini tensesnya, grammarnya, tensesnya sudah benar belum? Karena tenses tadi kita kembalikan, apa tujuan belajar tenses? Untuk menjelaskan waktu, Ibu. Waktu kapan suatu kejadian itu terjadi. Kedua adalah terkait dengan makna atau maksud. Jadi sangat penting Bu dua hal pokok ini. Kenapa? Dalam grammar dalam hal ini tenses itu sangat harus kita perhatikan. Biar tidak salah dalam kita menyampaikan ya suatu kalimat itu kapan kejadiannya dan apa maksud sesungguhnya dari sebuah kalimat yang kita sampaikan ke orang lain. Baik, saya pikir ini cukup ya. Dengan memahami pengertian dasar dan dua tenses fundamental ini, Bapak Ibu telah membangun fondasi kuat untuk menguasai bahasa Inggris. Terus berlatih dan terapkan dalam percakapan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, karena tadi saya mulai dengan pantun, saya akan tutup juga dengan pantun. Tak ada gading yang tak retak, tapi kita harapkan retak akan menambah ukiran tanda gading bertuah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris. Ya, that's all, ladies and gentlemen. Ya, Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wa taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.